Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang yang terhormat Ibu Desi Rahmatina, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial, dan yang kami banggakan teman-teman kami yang menonton video pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang statistika non parametrik, yaitu di sini kami akan membahas tentang 3 uji, yaitu menggunakan uji median, uji Mann-Whitney, dan uji Wolff-Voigt. Nah, di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Di sini saya Abdul selaku moderator pada hari ini dan ditemani oleh 5 rekan saya, yaitu ada Rani Puji Lestari, ada Rismahani Apriani, Mira Febriani, Silva Ayademi, dan Delpi Natalia Panjaitan. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, di sini kita akan masuk materi pertama, yaitu uji median yang akan disampaikan oleh Delpi. Kepada Delpi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Oke teman-teman, kita masuk ke uji median. Nah, pengertian dari uji median itu adalah merupakan suatu prosedur untuk menguji apakah dua sampel independen berbeda mediannya. Uji median merupakan alat uji signifikansi dua sampel bebas bila datanya berbentuk nominal atau ordinal, atau besar sampel antara Fisher dan chi-square. Nah, di sini ada langkah-langkah dari uji median. Yang pertama itu, urutkan semua pengamatan dari yang nilainya terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, cari nilai median dengan cara memilih pengamatan yang paling tengah. Jika jumlah pengamatan genap, maka dihitung median rata-rata. Buatlah tabulasi dalam bentuk baris atau R dan kolom atau K, di mana pada baris dibagi dua kategori, di atas median dan di bawah atau sama dengan median. Nah, kemudian hitunglah jumlah total nilai baris dan total nilai kolom. Terus ada hitung nilai frekuensi harapan tiap sel dan nilai chi-square-nya. Terus kita bandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabelnya. Nah, rumusnya di sini teman-teman sudah tertera, dapat kita lihat, yaitu nilai frekuensi harapan tiap selnya itu sama nilai chi-square-nya. Kita lanjut ke syarat-syarat dari uji median. Yang pertama, data berskala ordinal atau lebih tinggi. Nah, data yang digunakan haruslah data yang memiliki tingkatan atau urutan seperti data ordinal, interval, atau rasio. Yang kedua, sampel independen. Data dalam satu kelompok tidak saling mempengaruhi atau berhubungan dengan data di kelompok lain. Yang ketiga, ukuran sampel yang cukup. Ukuran sampel untuk setiap kelompok sebaiknya cukup besar agar hasil uji median dapat diandalkan. Ada beberapa aturan umum terkait ukuran sampel, seperti tidak ada sel dalam tabel kontingensi yang memiliki frekuensi harapan atau E kurang dari 5. Terus ada tidak lebih dari 20% sel memiliki frekuensi harapan kurang dari 5. Nah, jika aturan di atas tidak terpenuhi, maka terutama untuk tabel 2x2-nya disarankan menggunakan uji ekstrak Fisher. Kita lanjut ke syarat yang keempat, yaitu median gabungan. Uji median membutuhkan perhitungan median gabungan dari semua data yang dibandingkan. Lalu yang kelima, tabel kontingensi. Data hasil pengamatan diklasifikasikan berdasarkan apakah berada di atas atau di bawah median gabungan dan dimasukkan ke dalam tabel kontingensi 2x2 untuk yang dua kelompok, atau tabel yang lebih besar untuk lebih dari dua kelompok. Dan yang terakhir, yang keenam, hipotesis. Uji median menguji hipotesis 0 atau H0 bahwa tidak ada perbedaan median antara kelompok, dan hipotesis alternatif atau HA bahwa terdapat perbedaan median antar kelompok.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Delvi atas penjelasan materinya. Selanjutnya kita akan masuk tentang kasus uji median. Kasus uji median ini akan dijelaskan oleh Risma. Kepada Risma dipersilakan. Baik untuk kasus uji median itu, PT Angkasa Permai melakukan uji daya tahan baterai terhadap 3 merek HP, yaitu merek A, merek B, dan merek C. Pengujian dilakukan dengan cara mengisi baterai masing-masing HP, lalu membiarkannya dalam kondisi aktif atau standby hingga baterai benar-benar habis dan perangkat mati. Berikut ini adalah hasil pengujian angka dalam satuan jam. Jadi ini adalah tabel data tentang satuan jamnya beserta mereknya. Di situ ada merek A, merek B, dan merek C. Seperti yang sudah Delvi jelaskan, langkah pertama yaitu kita urutkan semua pengamatan dari nilainya terkecil sampai terbesar. Jadi di sini udah ada, kita bagikan dulu untuk data A, data B, dan data C. Setelah itu kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, kita cari nilai median dengan cara memilih pengamatan yang paling tengah. Karena median adalah nilai tengah, jadi kita mengambil nilai tengahnya. Karena di sini kita menggunakan datanya 25, berarti datanya ganjil. Jadi di sini kita mengambil yang tengahnya itu data ke-13, yaitu 199,7. Artinya nilai tengah dari semua masa hidup baterai adalah 199,7. Terus yang ketiga, buatlah tabulasi dalam bentuk baris dan kolom, di mana pada baris dua kategori di atas median dan di bawah atau sama dengan median. Nah, jadi kita kategorikan dulu barisnya. Untuk yang lebih kecil dari 199,7 itu ada 13 data. Yang lebih besarnya ada 12 data. Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan merek HP. Nah, di merek yang A, yang lebih kecil sama dengan dari 199,7 itu ada 3 angka. Dari semua totalnya, total data A itu ada 9 data. Karena yang lebih kecil dari 199,7 itu ada 3 data, berarti sisa datanya ada 6. Merek yang B juga di situ ada total datanya ada 8, terus yang lebih kecil dari 199,7 itu ada 8 data, jadi sisa datanya 0. Begitu juga dengan yang C. Di sini ada tabulasi frekuensi. Di sini cuman sebagai permudah kita dalam menyelesaikan merek-merek ini. Jadi ditaruh untuk menggampangkan kita untuk ke berikutnya. Terus yang kelima itu ada hitung nilai frekuensi harapan tiap sel dan nilai Q-square. Nah, seperti yang sudah Delvi bilang, ini untuk rumus nilai frekuensi harapan. Sigma R itu total baris, terus itu ada sigma KJ itu total kolom, N itu seluruh data itu ada 25. Baru kita hitunglah semua selnya. A-nya yang kecil sama dengan dari median sama A yang lebih besar dari median. Baru tinggal kita masukin rumusnya. Yang lebih kecil sama dengan dari median itu untuk yang merek A itu kan ada 13. Baru kita per sama total seluruh data, baru kita kalikan 9 karena ada jumlah merek data yang A itu karena ada 9, jadi hasilnya 4,68. Begitu untuk selanjutnya, jadi dia tiap merek tuh ada yang lebih kecil sama dengan ada yang lebih besar. Ini untuk yang A, untuk yang B, untuk yang C. Terus untuk mencari nilai Q-square-nya, seperti rumus yang sudah dipaparkan ini, untuk FO-nya itu frekuensi observasi, FE-nya frekuensi harapan. Nah, hitung per selnya itu
rumusnya yang ini. Jadi dibikin tabel ini biar mempermudah mencarinya. Di sini udah ada kategori yang lebih kecil sama dengan, ada yang lebih besar. Terus untuk mencari ini rumusnya tinggal kita masukin aja. Dan ini setelah semuanya udah kita cari, baru kita totalkan. Setelah itu dapat hasilnya 10,97. Terus yang keenam, bandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nih untuk rumus derajat bebasnya itu DF sama dengan jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1. Kita masukkan aja. Terus untuk mencari chi-square tabelnya, itu ada tabel, tinggal kita lihat di situ A-nya 0,05, DF-nya 2. Berarti 0,05 ininya 2. Di sini 5,991. Nih, 5,99. Berarti udah sama. Terus untuk kesimpulannya itu karena X hitungnya itu 10,97 lebih besar dari X tabel sama dengan 5,99, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan median yang signifikan antara merek A, B, dan C dalam hal masa hidup baterai HP. Baik, untuk penggunaan SPSS, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Risma atas penjelasannya. Selanjutnya untuk penggunaan SPSS pada uji median ini akan dijelaskan oleh Delphi. Kepada Delphi dipersilakan. Baik, kita lanjut ke penggunaan SPSS-nya. Nah, yang pertama dari penggunaan SPSS itu, yang pasti kita buka aplikasi SPSS-nya dulu, lalu kita beralih ke variable view. Nah, di variable view itu kita isi, teman-teman bisa lihat isinya itu ada ya seperti yang tertera di PPT, terus yang di value, terus yang nomor 2 itu kita isi value labelnya itu ada 1 sampai 3, terus labelnya ada merek A sampai merek C. Terus dengan catatan masa hidup harus numerik karena berupa angka. Nah, merek dibuat string, datanya string karena berisi huruf. Lalu kita lanjut ke masukkan data ke data view-nya. Teman-teman bisa lihat juga datanya kita masukin, terus kita lanjut ke klik transform, terus kita klik lagi compute variable. Nah, dia itu bakalan muncul seperti ini. Terus di target variabelnya itu kita ketik kategori, di numeric expression-nya itu kita masukin masa hidup, terus dia yang sesuai dengan medianya tadi yang 199.7. Terus kita pencet OK. Nah, setelah kita klik OK itu variabel baru yang kategori akan muncul tuh di data view-nya. Terus kita klik analyze, terus descriptive. Tunggu ya.
Terus lanjut klik Analyze. Terus klik Deskriptif Statistik. Baru klik lagi Cross Tabs. Terus habis itu di row-nya itu kita pindahin mereknya. Terus di kolomnya itu kita pindahin kategori. Lalu selanjutnya kita klik yang statis. Terus kita centang yang Chi-square-nya. Lalu kita klik continue. Kemudian kita klik lagi yang Kells-nya, terus centang yang observe, terus centang yang expect, lalu centang yang row di percentage-nya. Terus kita klik lagi continue. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK. Maka keluar hasilnya. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu berdasarkan hasil uji median dengan Chi-square diperoleh nilai P sama dengan 0,004 kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan signifikan dalam daya tahan baterai antara merek A, B, dan C. Merek B cenderung memiliki masa hidup lebih rendah, sedangkan A dan C lebih banyak di atas median. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Delphi atas penjelasan penggunaan SPSS dalam uji median. Selanjutnya kita akan masuk ke uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama kita akan masuk ke pengertian. Nah, pengertian uji Mann-Whitney ini sendiri, uji Mann-Whitney ini disebut juga sebagai pengujian U. Karena untuk menguji hipotesis 0, kasus dihitung dengan angka statistik yang disebut dengan angka U. Nah, dalam pengujian hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang sesungguhnya antara kedua kelompok data, dan di mana data tersebut diambil dari sampel yang tidak saling terkait, maka kita bisa menggunakan uji Whitney ini tersebut. Nah, fungsi daripada pengujian ini, di sini untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok independen berdasarkan data yang tidak berdistribusi normal. Nah, untuk persyaratan data daripada uji Mann-Whitney ini sendiri, datanya harus berada pada skala ordinal dengan syarat-syarat. Yang pertama adalah data tersebut harus menyatakan hipotesis dan taraf nyatanya berupa alfa, yaitu 5% atau 0,05. Yang kedua, kita bisa menyusun peringkat data tanpa memperhatikan kategori sampelnya. Dan yang ketiga, dalam menjumlahkan peringkat menurut tiap kategori sampel, kita harus menghitung statistik U, di mana statistik U yang dimaksud adalah rumus U, yaitu U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 per 2 dikurang R1. Atau bisa juga kita menggunakan U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 per 2 dikurang R2. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan statistik mengenai hipotesis 0. Nah, selanjutnya kita akan memahami terlebih dahulu rumus daripada uji Mann-Whitney ini. Nah, rumus pengujian Whitney ini yaitu kita memakai huruf U, yaitu jumlah rank yang didapatkan oleh kelompok dengan total rank yang lebih kecil. Dengan rumus untuk mencari nilai Z, maka kita bisa menggunakan rumus Z sama dengan U dikurang 1 per 2 N1 dikali N2 per akar daripada N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12. Teman-teman bisa lihat yang telah ditampilkan rumusnya, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mencari U1-nya bisa teman-teman gunakan rumus yang R1-nya, yang untuk mencari U2-nya bisa teman-teman gunakan rumus yang di bawahnya. Sehingga R1 dan R2 sama dengan jumlah ranking N1 dan N2. Selanjutnya, untuk kasus pengujian
main Whitney akan dijelaskan oleh Sipa. Kepada Sipa dipersilahkan. Oke, lanjut ke kasus uji main Whitney, yaitu kami mengangkat yaitu sebuah kasus sebuah perusahaan logistik ingin mengetahui apakah penggunaan sistem navigasi terbaru dapat meningkatkan kecepatan pengantaran barang. Untuk itu, perusahaan melakukan uji coba dengan melibatkan 25 orang pengemudi yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menggunakan sistem navigasi terbaru, sementara kelompok kedua tetap menggunakan sistem navigasi lama. Setelah pengiriman dilakukan, perusahaan mencatat skor pengiriman masing-masing pengemudi yang mencerminkan kecepatan rata-rata pengantaran dalam satuan tertentu. Semakin tinggi skor pengiriman, semakin cepat dan efisien pengemudi menyelesaikan tugasnya. Berikut adalah data hasil uji coba tersebut. Bisa dilihat seperti di tabel PPT yang sudah kami sediakan. Boleh slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu kita membuat hipotesisnya, yaitu ada H0. Tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok sistem baru dan sistem lama. Yang H1-nya yaitu ada perbedaan. Oke, yang sistem baru itu dia bernilai atau bersampel 15, sedangkan yang kelompok sistem lama itu dia bersampel 10, atau yang kami simbolkan dengan N1, 15, dan N2, 10. Nah, yang pertama kita lanjut langkah-langkahnya, yaitu beri ranking. Gimana beri ranking itu kecil hingga terbesar. Nah, kita rankingkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu kami mengambil beberapa sampel saja. Kemudian kan ada yang nilainya berdouble atau lebih dari 1, sehingga ranking akhirnya itu dia dengan cara ditambah 4 tambah 5, misalnya yang 109 dengan 109 itu ada di ranking 4 dan 5, jadi 4 ditambah 5 dibagi 2, jadi sehingga ranking akhirnya 4,5. Boleh slide selanjutnya? Oke, ini hasil yang sudah kita beri ranking tadi, sudah kita urutkan dan kita beri ranking. Kemudian kita hitung jumlah dari ranking tadi. Nah, jumlah dari ranking tersebut yang R1 itu sistem kelompok baru. Dan itu sudah kami urutkan dan sudah dijumlahkan, yaitu R1-nya ada 269,5 dan jumlah ranking kelompok sistem lama yaitu kami sebut dengan R2 yang berjumlah yaitu 55,5. Boleh. Nah, yang ketiga ada hitung main Whitney-nya. Yang pertama menggunakan U1. U1 itu yang sudah dijelaskan dengan rumus tadi, rumus di awal yang dijelaskan Abdul. Kalau U1 dia perbedaannya menggunakan yang di akhir dengan penggunaan R1, sedangkan yang U2 penggunaan pengurangan di akhirnya R2. U2 penggunaan di akhirnya R2. Nah, U1 itu dapat 0,5, sedangkan U2 dapat 149,5. Nah, untuk mencari nilai U-nya, kita melihat dari U1, U2 yang paling kecil yaitu 0,5. Untuk nilai Z, kita langsung masukkan saja semuanya ke rumus dan mendapatkan hasilnya min 4,13252. Boleh ke samping kesimpulannya. Nah, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu nilai tabel Z-nya, yaitu kami melihat dari website untuk nilai signifikan 5% atau 0,05, yaitu ada di min 1,64 atau kami buatkan min 1,645. Jadi kesimpulannya yaitu untuk nilainya Z tabelnya yaitu min 1,645
4 sehingga nilainya lebih besar dan bisa menolak H0 dan menerima H1, yaitu ada perbedaan signifikan kinerja antara kelompok sistem baru dan sistem lama. Dengan kata lain, sistem baru memberikan hasil yang lebih baik secara statistik dibandingkan sistem lama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Sipa atas penjelasan kasusnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada penggunaan SPSS dalam kasus yang telah dijelaskan tadi. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk penggunaan SPSS pada kasus yang telah dijelaskan oleh Sipa tadi, teman-teman bisa pertama kali buka SPSS-nya. Selanjutnya pada bagian data view, teman-teman bisa langsung mengcopy paste daripada data yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa menggunakan daripada angka 1 dan angka 2, selanjutnya masukkan nilai, dan selanjutnya untuk bagian variable view-nya, teman-teman bisa membuat namanya. Yang pertama adalah navigasi dan yang kedua adalah skor. Dan untuk bagian navigasinya, kita yang seperti diketahui pada soal, ada sistem baru dan sistem lama. Nah, pada bagian value-nya bisa teman-teman bisa buat untuk satunya itu sebagai sistem baru dan duanya sebagai sistem lama. Dan selanjutnya teman-teman boleh mengikuti daripada aluran gambarnya. Boleh, next. Nah, selanjutnya kita akan menguji kepada uji main Whitney-nya. Teman-teman bisa langsung tekan analyze, masuk kepada non-parametric test. Selanjutnya teman-teman bisa klik legacy dialog. Selanjutnya teman-teman boleh pilih yang 2 independent sample. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan data navigasi ini kepada crowding variabelnya. Untuk total pengirimannya bisa teman-teman masuk ke tes variable list-nya. Dan jangan lupa teman-teman, karena kita menguji main Whitney, maka teman-teman boleh centang tipenya yaitu main Whitney-nya. Selanjutnya teman-teman bisa klik di event group yang warna biru tersebut, dan teman-teman bisa memilih untuk grup 1, karena tadi kita menggunakan 1 dengan 2, maka grup 1 itu 1 dan grup 2 itu 2. Dan teman-teman bisa klik continue, dan kita akan mendapatkan hasil output SPSS. Teman-teman bisa lihat nilai Z-nya, yaitu sama seperti Z hitung yang telah dihitung manual, yaitu min 4,138. Sehingga bisa next. Nah, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil daripada SPSS tersebut, untuk nilai P, Z kecil dari sama dengan Z, yaitu 0,05 adalah min 1,645, sehingga nilai daripada min 1,645 lebih kecil daripada lebih besar daripada min 4,132, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan kinerja antara kelompok sistem baru dengan sistem lama. Dengan kata lain, sistem baru memberikan hasil yang lebih baik secara statistik dibandingkan dengan sistem lama. Baik, itu saja penjelasan SPSS-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke uji Walsh-Powys. Ini akan dijelaskan oleh Mira. Kepada Mira dipersilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji Walsh-Powys atau uji Walsh-Powys ini itu lebih dikenal juga sebagai run test. Nah, uji ini merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji acak tidaknya suatu urutan data atau untuk membandingkan dua sampel apakah berasal dari distribusi yang sama atau tidak. Nah, run test ini mengevaluasi apakah susunan data yang dikodekan secara biner, misalnya B sama dengan benar, S sama dengan salah, atau laki-laki versus perempuan, itu terjadi secara acak atau terdapat pola yang berarti. Nah, run ini juga diartikan sebagai sub-urutan dari satu atau lebih simbol yang identik dan berurutan yang menunjukkan sifat tertentu dalam data. Nah, selanjutnya yaitu ada rumus dan statistik uji. Yang pertama itu ada uji keacakan satu sampel. Nah, jika N1
N1 itu adalah banyaknya elemen dari kategori pertama. Untuk N2 itu banyaknya elemen dari kategori kedua. Nah, maka ekspektasi jumlah ramean itu sama dengan ekspektasi jumlah sama dengan 2 N1 dikali N2 per N1 ditambah N2 ditambah 1. Nah, untuk simpangan baku atau standar deviasinya itu sama dengan akar dari 2N1 dikali N2 buka kurung 2N1 dikali N2 dikurang N1 dikurang N2 itu dibagi dengan N1 ditambah N2 pangkat 2 lalu dikalikan dengan N1 ditambah N2 dikurang 1. Nilai statistik Z untuk N1 dan N2 itu lebih besar dari 10. Ini agar uji Z atau uji normal dapat digunakan secara valid. Nah, rumusnya itu seperti tampak pada gambarnya itu Z sama dengan run dikurang mu R per sigma R, di mana R-nya adalah jumlah run yang teramati. Nah, untuk uji yang kedua itu untuk uji 2 contoh atau two sample run test itu digunakan ketika 2 sampel independen ingin diuji apakah berasal dari populasi yang sama atau tidak. Nah, di sini ada yang pertama itu kita gabungkan 2 sampel menjadi satu barisan berdasarkan urutan gabungan. Yang kedua itu hitung jumlah run berdasarkan kategori asal, misalnya X dan Y. Yang ketiga, kita bandingkan jumlah run dengan nilai kritis dari tabel wall width disebut T untuk menentukan signifikansinya. Lalu selanjutnya itu ada syarat-syarat penggunaannya. Untuk uji keacakan, data harus dapat dikodekan menjadi 2 kategori binar. Yang kedua, data merupakan urutan sequence dari pengamatan yang terjadi dalam waktu atau susunan tertentu. Tujuannya yaitu menguji apakah pengamatan muncul secara acak atau random. Untuk uji 2 sampel independen dan berukuran kecil sampai menengah. Data tidak perlu mengikuti distribusi normal atau uji non-parametrik. Nah, uji ini cocok untuk uji kesamaan distribusi antara 2 kelompok. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus uji Wolfowitz, yaitu pengaruh sistem navigasi terbaru terhadap kecepatan pengiriman. Sebuah perusahaan logistik ingin mengetahui apakah penggunaan sistem navigasi terbaru dapat meningkatkan kecepatan pengantaran barang. Untuk itu, perusahaan melakukan uji coba dengan melibatkan 25 orang pengemudi yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menggunakan sistem navigasi terbaru, sementara kelompok kedua tetap menggunakan sistem navigasi lama. Setelah pengiriman dilakukan, perusahaan mencatat skor pengiriman masing-masing pengemudi yang mencerminkan kecepatan rata-rata pengantaran dalam satuan tertentu. Semakin tinggi skor pengiriman, semakin cepat dan efisiensi pengemudi menyelesaikan tugasnya. Next. Berikut adalah data hasil uji coba tersebut. Next. Nah, langkah penyelesaiannya itu yang pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata, sedangkan H1 terdapat perbedaan rata-rata. Nah, yang langkah pertama kita urutkan data berdasarkan skor pengiriman dan beri simbol A pada sistem yang baru dan B pada sistem yang lama. Next. Nah, langkah yang kedua, menghitung jumlah runs. Karena tadi udah kita simbolin B dan A, maka jumlah runs-nya itu ada 2. Langkah yang ketiga, menentukan N1 dan N2. N1 itu jumlah sistem baru dan N2-nya itu jumlah sistem lama. Langkah yang keempat, menghitung nilai harapan dan variansinya. Rumus harapan, seperti yang sudah dijelaskan Mira tadi, jadi kita tinggal masukin aja nilai dari N1 dan N2-nya. Setelah dihitung, ternyata nilai harapannya itu adalah 13. Next.
Nah, selanjutnya kita mencari variansinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mira untuk rumus variansinya. Jadi kita tinggal mensubstitusikan saja nilai-nilai yang sudah ada dan kita mendapatkan variansinya sebesar 2,345. Langkah yang kelima itu kita menghitung nilai Z dengan rumus seperti itu dan kita tinggal masukin tadi kan nilai range-nya 2, nilai harapannya itu 13 dan variansinya 2,345. Setelah dihitung nilai Z-nya mendapatkan min 4,69. Next. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan Z-tabel. Kita mencari terlebih dahulu Z-tabel dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 seperti gambar terlampir. Kita mendapatkan Z-tabelnya itu min 1,645 dan kita bandingkan karena Z hitungnya ini lebih kecil daripada Z-tabel, maka H0-nya ditolak. Itu bisa kita lihat bahwa min 4,69 lebih kecil daripada min 1,645. Next. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pengiriman kurir yang menggunakan sistem navigasi baru dengan yang menggunakan sistem lama. Artinya, penggunaan sistem navigasi terbaru secara signifikan meningkatkan performa pengiriman kurir JNT dibandingkan sistem yang lama. Next, untuk penggunaan SPSS akan dijelaskan oleh Mira. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa menyalin data yang telah kami bagikan, lalu teman-teman mengkopinya ke dalam SPSS ini di data view. Selanjutnya teman-teman bisa mengklik variabel view-nya. Di sini teman-teman bisa mengikuti arahan seperti pada gambar dengan memasukkan value yaitu value 1 dengan label sistem baru, value 2 dengan sistem lama. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik analyze, lalu teman-teman bisa pilih non-parametric test, latency dialog, dan 2 independent sample. Lalu selanjutnya teman-teman bisa memasukkan variabel untuk total pengiriman ke test variable list dan untuk navigasi ke grouping variabel. Dan teman-teman checklist pada tes tipe yaitu wall fit runs. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengklik define group, lalu teman-teman ketik untuk grup 1 sama dengan 1 dan grup 2 itu 2. Lalu kita klik continue dan oke. Nah, didapatlah hasil output datanya yaitu seperti dapat teman-teman lihat dan dapat kita simpulkan bahwa didapatlah nilai Z-nya itu negatif 4,477. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,01 lebih kecil 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil uji wall fit-nya, urutan data antara kelompok sistem baru dan sistem lama tidak acak dan memiliki distribusi yang berbeda secara signifikan. Hal ini mendukung bahwa sistem baru cenderung menghasilkan total pengiriman yang lebih tinggi dibandingkan sistem lama. Oke, segitu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mira dengan Rani untuk penjelasan daripada uji wall voids. Selanjutnya kita akan berakhir daripada presentasi kita. Di sini kesimpulan yang kami buat daripada
uji non parametrik tadi. Dari ketiga jenis uji statistik non parametrik yaitu uji median, uji Mann-Whitney, dan uji Wolf-Voice yang merupakan alternatif penting daripada uji non parametrik ketika data yang tidak memenuhi asumsi daripada distribusi normal. Nah, hasil dari hal ini terbukti daripada hasil penerapan pada uji median tersebut menunjukkan adanya perbedaan median antar kelompok. Selanjutnya pada uji Mann-Whitney itu adanya pengungkapan perbedaan signifikan antar dua sistem navigasi dalam hal kinerja pengiriman. Dan selanjutnya pada uji Wolf-Voice di sana dibuktikan bahwasanya ada penegasan bahwa distribusi data antara dua kelompok tidak berasal dari populasi yang sama. Nah, dari uji ketiga data tersebut, maka di sini dapat disimpulkan bahwa pencerminan konsistensi dalam menyimpulkan bahwa ketika data berskala ordinal atau tidak normal atau bisa saja berukuran kecil, maka pendekatan non parametrik menjadi solusi yang tepat dan relevan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan kami membuka sesi 2 pertanyaan. Pada teman-teman boleh langsung chat di bawah kolom komentarnya. Terima kasih. Baik, sampai sini saja presentasi kami hari ini. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mer, kok bisa buat anu nggak sih, Mer? Belum aku Pakai 2,2 aja.